Swastiastu. Om Swastiastu. Sahabat Baskara, hari ini kita hadir lagi ya Betul di sekali. Baskara Podcast dari Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma, penyejuk jiwa. Senang banget hari ini. Iya, senang banget kita ya hari Iya. ini ya. Ya gimana nggak Gimana senang? ya, karena kedatangan seseorang yang tampan. Narasumbernya tampan. Gila, penasaran pasti ya kan sahabat Baskara ya. Nah, ini juga mewakili representasi para Pemuda generasi muda Hindu. Hindu tentunya. Udah langsung aja, nggak usah banyak basa-basi. Pemuda Hindu ya, kita juga pemuda kan? Pemuda-pemudi. Pemudi ya. Langsung aja kita kenalin Bu Putu. Oke, hari dia ini siapa ya? narasumber kita, Tatara. Hai dong, Om Swastiastu dong. Om Swastiastu. Beli Gede Aryawan MIP. Wow. Tunggu bentar. Lengkap. Mulai beli apa Bapak ya? Bang. Jakarta. Jakarta. Oh, Jakarta. Iya dong. Oke deh Bang, kalau begitu Bang. Coba Bang, Abang dari mana Bang? Saya dari keluarga baik-baik. Dari tadi sebenarnya. tadi juga, ya. Dari tadi yang nunggu di podcast ini kita mau ngobrol-ngobrol. Boleh. Kita Seputar ngobrol dengan warna Ya, baju. ini Ya, udah bajunya kelihatan itu, ya. sahabat Baskara udah kelihatan identitasnya udah jelas ya. Di sini ketulisan nama IGD Ya. Aryawan MIP Ketua Umum. Iya. Ketua Umum. Sebelahnya ada logonya DPN Peradah Indonesia. Iya, Nah, iya, ini nih Peradah, Tunggu DPN bentar. Peradah Indonesia. Tunggu bentar. Peradah itu apa? Banyak juga mungkin sahabat Baskara yang nggak ngerti, termasuk saya. Jadi mungkin sebelum ngobrol lebih lanjut, lebih mendalam, lebih dari hati ke hati, Kenalan dulu artinya ya. hati-hati ya. Iya, Kita iya, kenalan iya, dulu, Beli Gede Boleh. selaku ketua umum, kemudian membawahi Peradah Indonesia, DPN Peradah Indonesia, dan Peradah itu apa sih? Iya. Silakan. Baik, mbak-mbakku yang luar biasa. Mbak nggak tuh Iya, ya? jadi perkenalan dulu ya. Berkenalan. Boleh. Karena kalau orang tua bilang tak kenal kenal maka maka tak tak sayang. Terus habis ini sayang. Jangan kan tak kenal kapan lagi sayang. Intermezzo aja. Tadi ngomongin Prada. Prada itu adalah organisasi pemuda Hindu tingkat nasional yang ada di Indonesia. Jadi hanya ada satu-satunya organisasi pemuda Hindu yang nasional. Namanya Prada. Prada itu adalah Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Perhimpunan Pemuda Hindu. Oh, Peradahnya itu Perhimpunan Pemuda Hindu. Betul. Baru Jadi tahu. singkatannya Aku baru tahu. Sering nyebut Iya, Peradah, iya. cuman singkatannya tuh. Benar. Jadi tadi kan Mbok udah sempet nanyain gitu kan, ini baju kuning jelas nih Prada kan gitu kan. Alumni Prada atau pernah jadi Simpatisan. Karena di zaman itu kayaknya kita tua banget Bang, di zaman itu ya. Tahun Sebenarnya berapa ya Mbak? Nggak tahu deh itu ya, tahun berapa, nggak usah disebutkan, kita masih 17 tahun. Jadi belum paham betul Prada itu apa, tetapi selalu ikut terlibat di Ya, kalau ada acara-acara, ada kegiatan-kegiatan ya, ikut-ikutan lah. Memang Prada itu sudah lama sih Mbok. Sekarang itu sudah 41 tahun. Ya, Wah, 41 tahun. Betul. Jadi Prada itu lahir ternyata tahun sudah lama sekali. 1984. Jadi Udah lahir belum? tepatnya 11 Maret 1984. Udah lahir belum? Kayaknya baru kemarin, saya baru 17. Kayaknya umuranku deh. Oh, dia langsung ngasih tahu dia. Kita Lahir jujur-jujuran 84 aja deh ya. Oke. Jadi Prada itu sudah cukup dewasa lah kalau ukuran umur manusia. Enggak dewasa, Ya, itu udah lewat ya ya. dari dewasa. 40 berapa Udah tadi? matang banget ya. 41. Baru 41. Kan jiwanya masih muda. Jiwanya. Iya, iya. Semangatnya selalu muda. Tua umurnya juga masih muda. Oh iya, tolong dong diingat. Ketua umum masih Baiklah. iya. Nah, untuk kan Prada itu perhimpunan Pemuda Hindu. Indonesia. Artinya yang bisa bergabung adalah siapa kira-kira, atau memang kalau kalau boleh dia kalau di sebuah universitas gitu ya, kampus kan dia ada tuh KMHDI atau Iya, KMHD iya, atau iya. yang Prada ini itu, lah UKM juga ada kan. cari membernya gimana? Jadi memang Prada ini lebih luas. Kalau tadi Mbokku menyebutkan KMHDI kan memang
itu anggotanya itu dari mahasiswa. Ya jelas itu ya Jelas, mahasiswa ya. Tidak boleh dari luar katanya Ya, kan begitu. Kalau Prada bebas. Prada itu anggotanya dari kalangan manapun boleh. Mau dia mahasiswa boleh. Mau dia latar belakangnya itu juga pendidikan SD, SMP, SMA, S3 itu boleh. Siapapun boleh. Mau dia pedagang, mau dia petani, siapapun itu. Yang penting anak muda yang umurnya mulai dari 16 sampai 40 tahun. Oh, ada batas usianya. 40 tahun. 40. 40 Sebenarnya tahun masih pemuda. itu masih muda banget sih. Iya. Kalau dilihat dari 41 organisasi tahun lain itu umur peradanya, masih tapi banyak. kan anggotanya. Iya, jadi ADRT kita memang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu mengatur umur. Jadi kesepakatannya memang dulu umur itu secara undang-undang pemuda itu 16 sampai 30 tahun. Tapi melihat situasi dan kondisi pemuda Hindu di Indonesia, kebetulan saya tuh beberapa kali keliling-keliling di Indonesia gitu kan. Wah, nggak ngajak-ngajak ya. Harus ikut Prada, Iya, baru itu boleh dia. ikut. Tapi kayaknya udah nggak Itu harus daftar dulu gak sih? Ya sudah nanti anaknya aja. Oke. Ya. baik lagi keliling-keliling. Iya, jadi pengalaman-pengalaman saya itu ke daerah-daerah tentu bersama teman-teman semua. Memang setiap daerah itu berbeda-beda. Mungkin ada yang umurnya 16 sampai 30 tahun itu banyak, tapi ada juga di beberapa daerah umur 16 sampai 30 tahun sedikit. Oh. Daripada kita berebut kader dengan teman-teman KMHDI, makanya berdasarkan keputusan dari Mahasabe di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, itu kita putuskan menjadi 40 tahun, 16 sampai 40 tahun. Jadi sangat luas, terbuka luas bagi teman-teman pemuda di seluruh Indonesia untuk gabung dengan Prada. Tentu juga sebagai perkenalan mungkin tadi banyak yang bertanya Prada itu apa gitu kan. Memang Prada ini tidak seterkenal organisasi-organisasi lain. Tapi Prada ini ada di mana-mana. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ada. Hari ini data terakhir yang saya punya dengan pengurus pusat yang punya, kita punya cabang di 33 provinsi. 33 provinsi dan kurang lebih 150 kabupaten kota. Dan juga ada di tingkat komisariat kecamatan dan desa. Itu mungkin sudah hampir 300-an. Oh, berarti di tingkat provinsi itu ada lagi di kabupaten, kecamatan, desa gitu ya? Betul. Menyebar di seluruh pelosok negeri lah gitu. Tujuannya apa sih perkumpulan pemuda Mau Hindu ngapain ini? pemuda ini dikumpulin? Banyak. Ini kan wadah lah. Kalau kita analogikan, ini wadah sebagai wadah. Tempat berkumpulnya anak-anak muda. Jadi di luar sana selain ada KMHDI, kemudian ada organisasi-organisasi kampus dan ekstra kampus, tentu Prada ini bagian yang mengisi daripada komunitas-komunitas Hindu. Ya, selain ada Prajaniti, kemudian ada ICHI, ada PHDI, ada WHDI dan PSN, organisasi-organisasi Hindu. Ada kemarin ada Majapahit juga gitu kan. Jadi kurang lebih begitu sih. Jelas kan ya? Tadi itu kan tadi itu kan katanya perpanjangan usia ya, rentang usia sampai 40 biar nggak berebut kader. Betul. Emang nggak boleh double keanggotaan gitu loh maksudnya. Karena dia misalnya saya udah di KMHDI gitu ya. mahasiswa terus Boleh. gabung juga di Prada boleh kan? Boleh. Asalkan tidak memegang jabatan inti. Oh. Jabatan inti adalah ketua, sekretaris bendahara. Di luar itu Di luar boleh itu ya. Silahkan. Mau di beberapa organisasi. Boleh. Teman-teman Prada misalnya di daerah itu karena kekurangan SDM atau kekurangan orang, boleh anak-anak KMHDI boleh masuk. Siapapun boleh lah. Jadi misalnya dia tetap di PHDI juga iya, di Prada iya, di ini boleh kan? Boleh. Yang penting tidak 3 tadi. Tidak mengisi jabatan penting inti di ketua, sekretaris dan bendahara. Ada proses rekrutmen gitu? Ada dong. Keanggotaan Prada. Waktu zaman saya dulu nggak ada ya. Apa saya skip? Ya
Iya. Dian itu cuma ikut-ikutan soalnya. Jadi gak dihitung nih. Nggak perlu direkrut dia nih kayaknya gitu. Mungkin sudah merasa direkrut jadi seolah-olah saya udah masuk Prada gitu kan. Iya. Tapi nggak ada nomor urut. Tapi itu ada memang benar ada nomor anggota apa gitu ya? Ada. Bener kan? Ternyata ada ya. Ada. Dan dan apa itu harus mendaftar atau ada proses misalnya ada suatu kegiatan atau apa penerimaan anggota baru gitu misalnya atau apa gitu enggak? Ada, di setiap daerah ada. Kita pun terbuka. Jadi setiap pengurusan baru per 3 tahun 3 tahun itu kita selalu regenerasi pengurus. Nah disitulah kesempatan kita untuk merekrut karena kita kan organisasi kader juga kan. Jadi memang kalau bisa merekrut semua anak-anak muda yang pengen aktif di organisasi, yang pengen berkembang, baik itu secara pribadinya, secara jaringannya, secara semua lah. Ini tempat yang sangat-sangat kalau teman-teman bilang ini adalah suatu tempat seperti kawah candra di muka. Untuk menjadi menjadi diri yang lebih panas. baik lah. Jadi kan kita ditempa di sini Mbak. Ditempa, kemudian kita berproses, berprogres. Jadi kita ini menjadi anak-anak muda yang bisa berkembang ke depannya. Tentu lebih baik lah. Karena kita harus bersosialisasi kan dengan teman-teman. Karena ada juga sih teman-teman yang enggan untuk berorganisasi. Seperti contoh, kalau misalnya kita ke pura, kita ke pura itu saat odalan atau saat hari raya, itu banyak banget anak muda. Apalagi kalau di Jakarta itu kalau di Rawamangun ya, Pura Rawamangun itu kalau odalan hari raya Galungan, tumpah ruah gitu ya, itu tumpah ruah. Pemudi ya. Betul, itu kalau saya itu nggak kehitung itu ribuan itu. Bahkan sembahyang pun bisa berapa gelombang ya. Gitu kan. Tapi kalau misalnya diajak organisasi, kumpul-kumpul, ya mohon secara kacamatanya Pak Ketua Umum nih ya kan. Kenapa itu? Kenapa sih gitu? Ada apa? Ya, gitu? Apa yang menakutkan dari organisasi? Menjawab daripada tantangan berorganisasi. Kita berorganisasi hari ini. Kita melihat anak-anak muda ini sekarang sudah sudah beda motivasinya. Mungkin zamannya mbok-mbok dulu masih aktif gitu kan, masih senang berorganisasi, senang berinteraksi gitu kan. Kita kan senang terlibat. Kita dulu tuh senang ya rame-rame ke sana, rame-rame ke sini gitu. Enggak pakai nomor urut. Iya, enggak punya nomor anggota. Tapi sekarang boleh yang minta sekarang aku rasakan, yang saya rasakan itu ada pergeseran. Jadi 2 periode aku memimpin kurang lebih 6 tahun ini. Ada pergeseran daripada motivasi organisasi teman-teman pemuda itu untuk berorganisasi. Pergeserannya seperti apa itu? Ya mungkin sekarang minatnya dengan minatnya mungkin menurut mereka itu tidak ada manfaat. Kalau misalnya kita kan logis aja sih. Kalau tidak ada jiwa organisasi juga tidak bisa. Kita mau paksakan anak muda itu untuk berorganisasi, nggak akan bisa. Berarti, itu muncul tapi dari terus gimana dong itu? Ya kita kan mungkin nggak bisa dong sekedar mengharapkan kesadaran. Ayo gabung, kesadaran mereka untuk bergabung sendiri itu kan mungkin lama-lama kita susah, lama-lama habis. Nah itu pas ini harus kita jawab. Oke. Iya. Menarik sih Mbak. Organisasi itu menarik. Teman-teman di sini memang kalau misalnya kita ajak untuk diskusi, kemudian kumpul, itu jarang mereka mau. Tapi kalau diajak kegiatan nih, misalnya nih kegiatan besar nih kayak sebentar lagi Prada ini akan mengadakan Mahasabe. Mahasabe itu adalah kongres atau musyawarah nasional ya. Iya, musyawarah nasional. Itu yang hadir, Mbok, itu luar biasa antusiasnya. Di hari H tapi ya. Tapi kalau prosesnya mungkin saya ajak teman-teman ini untuk kumpul untuk persiapan panitia dan lain-lain itu tidak banyak. Tapi ketika kita kumpul-kumpul, kita di situ bisa menentukan sesuatu, kita bisa merumuskan sesuatu dan kita bisa menciptakan sesuatu. Itulah daya tarik organisasi. Di samping memang yang tadi itu, kalau teman-teman sadar dengan organisasi itu saya juga menyadari kok, jujur, saya itu dulu tidak pernah berani ngomong di depan orang banyak.
gemeteran, Mbok, keringet dingin. Itu bisa jadi ketua umum 2 periode. 2 periode lagi Waktu itu gitu kan. Nah, tiba-tiba sih. Sebenarnya udah ada proses panjang sebenarnya, tidak tiba-tiba. Dari sekolah gitu kan, kok saya mulai menikmati berorganisasi, berteman, bertemu banyak orang. Di situ kan akhirnya saya sadar, di sini saya bisa loh berkembang gitu, minimal gitu saya bisa belajar memahami banyak orang. Betul. Banyak karakter. Iya. Dan apa ya, kita di sini juga belajar berproses gitu kan. Lebih percaya diri. Iya, bisa lebih percaya diri. Nah, bagian yang itu yang mungkin tidak dimiliki anak sekarang ya, generasi sekarang itu. Iya. Kalau boleh sekarang ini saya lihat ini anak-anak tuh lebih hedon ya. Lebih hedon tuh gini. Mereka tuh lebih senang yang lebih senang yang hiburan-hiburan gitulah, hiburan-hiburan gitulah, lebih daripada diskusi kan bosan mungkin orang diskusi ya, berdebat kemudian apa gitu. Itu sebenarnya sih tergantung orangnya sih. Mungkin kalau dibuat dengan cara yang asik diskusinya kayak kita ini. Kita asik banget loh. Boleh sih kalau kita habis ini bentuk organisasi. Gitu. Nambah PR lagi. Iya, kurang lebih begitu. Artinya Beli Gede sendiri melihat regenerasi yang seperti ini saat ini ke depan ingin menciptakan apa nih supaya tidak terputus gitu kan. Ini kan harus panjang ini gitu loh. Iya. Apalagi besok mau muhasabah ya. Pasti kan harus berganti pengurusan, kepengurusan baru. Boleh itu. yang ketiga kalinya boleh? Saya dukung. Jangan, mohon maaf. Tidak, mohon maaf. Di ADART-nya ada ya? Iya, maksimal 2 periode. Betul, ada. Gitu. Sayang ya. Sayang banget ya gitu. Sayang banget. Enggak. Itu harus berjalan. Harus ada regenerasi ya. Harus ada regenerasi. Jangan terus-terusan. Sebenarnya hari ini tuh sudah banyak sekali calon-calon yang bermunculan. Tentu menjadi organisasi yang menarik ya. Nah, berarti udah mulai menarik dong. Kalau dibandingkan dengan 2 periode zaman saya 18-22 kemudian 22-25 itu tidak ada pertarungan. Maksudnya tidak ada dinamika yang maksudnya yang kenceng gitu kan, yang keras gitu nggak ada. Nah, ini sekarang saya buka sedikit. Ini hanya udah mulai nih. di Baskara Podcast loh ya. Kisi-kisi. Iya. Kisi-kisi. Eksklusif berarti ini. Muhasabah di Kendari, okay. Sulawesi Tenggara. Jadi sudah mulai nih. Jadi saya lihat itu mulai bermunculan calon-calon ketua umum. Kemudian ada satu daya tarik organisasi ini dengan kehadiran banyaknya teman-teman dari seluruh daerah. Kalau saya lihat ini hampir mungkin 85% ya. Hadir ke Kendari. Padahal jauh loh. Iya. Jauh. Itu biaya sendiri ya ke sana? Biaya sendiri. Ya dong, kita diundang nggak? Kita organisasi yang non profit sih, Mbak. Jadi kita. Nah, kalau perlu MC nggak apa-apa lah, cuman sahabat ya. Kalau itu bisa lah. Boleh. Iya. Aman. Nanti Mas Oka tolong dikondisi. Mas Oka senyum-senyum aja. Mas Oka senyum-senyum, orang dia juga berangkat. Iya. Oke. 85% itu ya. Kurang lebih ya menurut data teman-teman panitia kepesertaan itu sudah hampir dari 33 provinsi, 150-an kabupaten kota, hari ini sudah terdata 160-an sekian. Oke, kira-kira menurut Pak Ketum kenapa sekarang mau pada datang? Padahal jauh, mahal pula tiket pesawat kan ke Indonesia Timur tuh kan mahal. Mungkin aura ketumnya. Gitu ya. Bisa jadi, siapa tahu. Makasih ya kalau gitu. Makasih. Iya. Jadi saya juga melihat ini fenomena yang baik ya bagi organisasi, apalagi sekelas Prada gitu kan. Teman-teman mulai antusias, teman-teman mulai pengen belajar gitu kan. Tentu ini pasti banyak teman-teman muda yang baru yang hadir dari daerah-daerah gitu kan. Saya bilang baru, mungkin mereka hadir dalam satu atau pertama kali ikut muhasabah atau maksimal 2 kali ikut muhasabah. Karena kan teman-teman saya tentu sudah banyak berganti. Ini tinggal saya aja yang paling senior sekarang. Makanya dia buru-buru mau lengser, dia tinggal sendirian kayaknya. Iya, makanya saya juga. Kayaknya lelah banget kayaknya. Tapi nggak lelah deh, semangat. 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 Betul. Selama 2 periode pasti banyak dong kesan
pasang surut, Banyak banget. badai yang dihadapi. Banyak banget. Bisa lihat dari kondisi saya. Saya nggak ngelihat sih dia waktu sebelum 2018 ya. Coba kita bandingkan misalnya. Ya sepertinya Face-nya. mungkin muda sih. Muda, ya. Ya memang tantangan, kemudian apa fenomena yang terjadi di apa namanya di organisasi Prada ini tentu banyak sekali. Saya hampir kurang lebih saya itu sudah berproses di Prada itu dari saya anggota biasa. Kemudian anggota biasa itu kalau nggak salah tahun 2012. 2012 sekarang 2025. Awet muda ya. Anggota biasa tuh itu masih tukang ketik gitu kan. Anggota biasa gitu ya. Tukang ketik, tukang antar Sekarang tukang surat apa? gitu. Sekarang Dia pakai. pelayan. Sekarang gini. Saya melayani ini ya, sekarang. ini ya, Sebagai ini ya. ketum saya harus melayani. Silakan nanti teman-teman Terlalu siap merendah ya. melayani gitu. Itu memang ketua. Lanjut umum. dari 2012 anggota biasa. Iya, kemudian naik lagi menjadi ketua bidang gitu kan, ketua bidang. Kemudian naik lagi jadi sekretaris jenderal. Ini per 3 tahun ya, Mbak ya, per 3 tahun. Jadi saya itu berproses setiap 3 tahun ini saya ikuti terus betul. Saya ikuti proses ini Oh, gitu. ini benar-benar. Loyal banget ya. Sampai jadi sekjen dan ketua Udah umum. ngelotok banget ya jadi Prada. Oh, ini harus diganti makanya. Jadi harus pergantian supaya ada suasana baru. Jadi tentu banyak sekali apa namanya hal-hal yang terjadi ya. Untuk menjawab tantangan itu memang saya tidak sendiri. Saya mengajak teman-teman yang ada di Jakarta karena pengurus Dewan Pimpinan Nasional itu harus di Jakarta. Kalau nanti provinsinya pindah ke IKN, pindah ke Harus sana. pindah. Oh, Harus Jadi di pindah. sana pimpinan pusatnya di sana. Iya. Apa pimpinan nasional ya? Namanya nasional ya. Jadi harus pindah di ibu kota. Itu tertuang dalam aturan. Harus di ibu kota negara. Betul. Dan nanti menyesuaikan mungkin ya. Berarti akan kemungkinan besar adalah pemuda-pemuda yang di Kendari ya yang akan Di mana? Di Di Kendari. Kendari lagi apa? Di IKN. IKN. Oh IKN. iya. Boleh nanti kan teman-teman yang merantau juga boleh aktif dan ikut di organisasi ini. Boleh aja. Bebas, yang penting tadi memenuhi syarat untuk menjadi anggota Prada. Gitu sih. gitu. kita daftar udah lewat. Udah tuh. telat, udah Iya, bukan tentu. masa kita. Balik lagi tadi kan. Kalau kita daftar anggota biasa apa ya? dulu. Memang pasang surut sih. Tidak semudah yang mungkin orang bayangkan. Kita kan organisasi non profit, artinya tidak punya sumber dana yang sumber dana yang tetap. Kita itu bekerja itu sosial, jadi dari bantuan-bantuan. Berarti selama ini sumber pendanaannya dari bantuan-bantuan. Dari bantuan-bantuan, ya uluran tangan senior-senior gitu kan. Kemudian dari jaringan-jaringan kita, tokoh-tokoh kita, pejabat-pejabatnya kita Yang pernah gitu. terlibat di Prada. Betul, dan rata-rata kebanyakan ya Mbok ya. Senior-senior kita itu yang sudah menjadi orang, yang sudah menjadi pejabat itu rata-rata alumni Prada. Wah. Jadi keren kan? Prada itu keren kan? Baik, jadi Iya. kayak tangga untuk di sini latihannya, di sana hasilnya gitu. Betul. Ya kurang lebih begitu Mbak. Jadi tadi juga kan podcast kita di Bu Wamen, beliau ada juga Bu Wamen ya, alumni di podcast Prada, ini. Oke. ya Mbak Nilu Puspa, Wamen Oh, itu Par, alumni Prada alumni beliau. Prada. Oh, oke. Jadi tentu masih banyak lagi ya selain Bu Wamen tadi, tentu banyak tokoh-tokoh kita yang di nasional gitu kan. Kalau saya sebutin itu nggak selesai nih podcast ini 2 jam 3 jam nggak selesai. Enggak apa-apa, 2 jam boleh. Bisa 2-3 episode. Oh, ya, Nanti ya, tinggal ya, bagian ya, ya. editingnya yang potong-potong, Tentu banyak-banyak yang sukses. Seperti ketua Prada kita Pak Suena itu kan sempat menjabat di BUMD di DKI, kemudian Mbak Seli itu juga sempat menjadi anggota DPR, kemudian Pak Ngurah Wirawan juga sempat, bahkan hari ini masih menjabat sebagai direktur KITB Batang gitu. Dan tentu semua Oke. semua ketum-ketum itu yang saya lihat tuh hebat-hebat semua. Setuju nggak kalau ada yang mengatakan bahwa anggota Prada atau semua yang terlibat di Prada ini lebih kepada kegiatan-kegiatan kepolitikan? Politik nggak? atau Betul nggak? Betul sih. Betul. Tapi saya tidak tidak menyalahkan juga gitu. Karena memang kebanyakan orang-orang yang suka berorganisasi itu rata-rata orang-orang yang terjun di bidang politik. Karena ini menjadi menjadi ajang upgrading dirinya teman-teman. tapi memang boleh.
Boleh kalau Prada ya. Sangat boleh. Oke. Iya. Karena sudah makanya itu ikut organisasi ini diajarin bagaimana kita. Iya, kebanyakan politik. Betul. Tapi memang ada juga yang sifatnya itu entrepreneur, pengusaha juga ada. Jadi memang semangat Prada itu ada dua, Mbak. Nah, Ada dua. Semangat Prada itu yang pertama adalah semangat kepemimpinan. Yang tadi ku sebutkan itu kita melahirkan para pimpinan-pimpinan muda Hindu. Yang mau jadi anggota dewan, yang mau jadi bupati, wali kota, gubernur gitu-gitu kan. Kan tentu banyak sekali tuh. Itu banyak alumni Prada, termasuk Pak Wayan Koster itu gubernur Bali, itu dulu alumni Prada loh. Tahu kan? Nggak tahu ya? Iya. Tahu dong. Oh, tahu. Tahu Tahu Pak Wayannya, tapi nggak tahu kalau dia beliau itu alumni Prada Saya kasih gitu. tahu kalau gitu. Seperti juga kayak kemarin kita ngelewatin acara Dharma Santi Nasional, teman-teman yang bergelut di belakang layar itu ternyata semua teman-teman Prada Banyak loh. Prada Iya. Ya, ya, salah banyak satunya Prada. Oka. Ya. Iya, tentu banyak Kita- sekali lah. Kita punya kontribusi lah terhadap luar biasa loh semangatnya. kegiatan-kegiatan keumatan lah. Itu penting juga. Itu kan kegiatan sosial tuh. Kita tidak dibayar di situ. Jadi kita full ngayah. Nah, itu di luar ngayah-ngayah itu apa sih program unggulannya Prada? Apa sih yang paling bikin orang aku mau masuk Prada ini karena dia punya cara ini gitu. Iya, itu banyak juga sih. Kenapa teman-teman itu mau ikut Prada? Yang pertama tentu selain acaranya yang seru-seru nih, kita bisa jalan-jalan dong keliling Indonesia, menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Ajak ya. Ikut. Ikut Ayo, ya, boleh. nggak apa-apa bagian enteng. Iya, salah satunya gitu. Kita bisa bertemu dengan jaringan kita. Jadi kemanapun kita pergi di seluruh Indonesia, yang tak sebutkan tadi itu di 33 provinsi Nggak bakal itu, hilang lah di sana nggak bakal ya. kelaparan deh pokoknya seru aja lah gitu. Berarti ditanggung ya, Ditanggung. bagian terpilih untuk jalan-jalan. Ditanggung, tapi rembes nanti ya. Ya, intinya di kampung orang nggak hilang lah Iya, ya, ada yang dicari. Salah oke. satunya itu. Salah duanya mungkin ada yang cari jodoh. Nah, itu dia. Memang Jangan-jangan Pak Ketum juga? Enggak. Enggak. Saya enggak. Oh. Saya di luar itu. Oh. Yang lain-lain iya, yang lain-lain. Saya Tapi sih, di dalam juga nggak apa-apa. kalau ada ya boleh-boleh aja sih. Saya tawarkan lagi deh bagi yang berminat. Pak Ketum tuh harus kasih contoh. Tapi contoh yang baik ya. Contoh yang baik, betul maksudnya itu. Iya. Kalau sesuai dengan matador yang diberikan ya. Yang tadi udah cukup berarti itu. Iya, program unggulannya apa? program Lagi-lagi. unggulan. Sabar Masih dong. ada nggak? Oh, Masih belum banyak selesai. ternyata. Banyak banget. Itu kan Ya, siapa tahu yang baru nonton kan. program apa ya, taktis strategis lah. Oke, Itu bisa oke. dilakukan kapan saja. Kemudian teman-teman itu kan senangnya begitu. Ya tentu di daerah-daerah itu kita punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu advokasi. Gimana tuh advokasi? Pendidikan. Pendidikan. Jadi melalui seminar-seminar kepemimpinan, seminar-seminar kewirausahaan yang melibatkan jaringan-jaringan kita, baik itu pemerintah maupun swasta. Jadi itu sebagai bentuk bentuk peningkatan sumber daya manusia kita. Jadi itu banyak program-program yang kita bisa. Ya selain sosialisasi gitu kan, ada diklat-diklat, ada pendidikan-pendidikan yang sifatnya hanya mungkin pendidikan kecil lah gitu yang hanya 1-2 hari atau 3 hari lah, weekend gitu biasanya, cari hari libur. Kita bisa bersama-sama juga dengan teman-teman organisasi lain. Jadi gabung sama yang organisasi non Prada ya. Ya, nanti disitulah kita juga bisa mengambil ilmu dari situ. Berkolaborasi lah ya. Berkolaborasi dan di membangun situ. jaringan. Betul. Gitu ya. Jadi kita punya program itu. Jadi selain seminar kepemimpinan juga ada seminar kewirausahaan. Gitu. Dan luar biasanya DPN Prada ini anak-anak muda di dalamnya sampai ke Istana Negara ya. Oh iya. Wah, luar biasa. Kok tahu sih, itu. Mbak? Oh, tahu dong. Kan lihat dari foto. Lihat di foto. Ya, itu juga bagian Iya, daripada iya. daya tariknya Daya tarik, organisasi. betul. Kita bisa ketemu dengan presiden, bisa ketemu dengan wakil presiden dan menteri-menteri Salah juga satunya bisa semua. lewat jalur Prada ya. Ya, ini salah satunya boleh ikut Prada. Ya, nanti kita audiensi lah dengan Besok Mahasaba petinggi-petinggi. yang hadirin? Astungkara ada pejabat negara yang hadir. Wih. Astungkara ya. Dia bisa di-spill ya siapa? Boleh sih. Boleh, mau tahu aja atau mau tahu banget gitu. Foto banget. Ya nanti kita info deh. Tuh. WA dulu deh nanti. Ya, di-keep Boleh, dulu, di-keep. keep dulu. Nanti kita Semoga lancar ya. Kita kasih kejutan lah. Betul. Kita kasih kejutan. Nah, ke depannya kan
ini besok nggak bisa dipilih lagi ya. Besok kan udah nggak dipilih nih, udah harus ada ketua baru nih. Ini pertanyaannya sedih atau pertanyaannya? Tergantung. Nanya sambil ketawa-ketawa aja biar sedih nggak tinggalin di radar. Jangan udah ditunggu-tunggu. Ini yang saya tunggu-tunggu, segera selesai gitu. Terus Mbak. Oke, kedepannya kira-kira nih ya pasti dong. Calon-calon berikutnya itu kita pasti Prada kan punya program jangka panjang. Ini akan diteruskan oleh calon yang baru gitu. Kira-kira apa sih mau dibawa kemana? Kayak lagu ya. Mau dibawa kemana? Prada ini tentu sudah Prada ini sudah punya grand design. Jadi program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Mau dibawa kemana? Prada ini tentu dibawa untuk untuk mewadahi teman-teman pemuda dari segala macam bentuk latar belakang apapun itu. Tentu itu juga menjadi ajang sebagai tempat untuk berkreasi di situ, untuk meningkatkan eksistensinya Prada tentunya di situ gitu kan. Karena kita juga mau dong organisasi kita itu besar seperti organisasi-organisasi lain. Mungkin tadi Mbak sudah menyampaikan kita sebenarnya syukur gitu. Astungkara kita sudah diakui oleh pemerintah dan kita pernah bertemu dengan Presiden Pak Jokowi waktu itu. Presiden Joko Widodo, beliau menyambut baik organisasi Prada. Kemudian menteri-menteri juga tentu sangat banyak sekali. Setiap event baik itu event nasional yang kita buat di seluruh Indonesia, kan kita event tidak hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia, itu sangat disupport oleh pemerintah, terutama pejabat-pejabat kita gitu kan. Dan itu tentu menjadi menjadi bentuk atau ukuran bahwa Prada ini memang organisasi yang baik lah, gitu. Tidak bertentangan dan diakui pasti. Dan kita dan diperhitungkan kiprahnya di tingkat nasional. Kita kan sudah hadir cukup lama, 41 tahun dan kita ada di seluruh tingkatan baik itu nasional, provinsi, kabupaten kota, komisariat kecamatan dan desa. Itu sih. Kita kontak di mana itu pasti ada. Kalau programnya dari pusat sampai desa itu masing-masing menentukan atau ada arahan misalnya rulesnya ini begini gitu? Ada acuannya. Jadi kita punya acuan dalam satu program yang namanya masing-masing daerah itu punya yang namanya itu rapat kerja nasional. Jadi itu membahas program-program kerja per 3 tahun pengurusan. Jadi itu acuannya. Jadi baik di pusat, kemudian di provinsi, kabupaten kota dan desa itu punya acuan itu. Misalnya Prada mau ngapain? Prada cuma maunya sosial aja ya. Ada program sosial misalnya bersih-bersih pura, kemudian ngayah bersama dalam satu semuanya momen. Sosial ya bentuk kegiatannya ya? Rata-rata sosial. Rata-rata sosial. Biasa. Jarang sih yang itu? Menghasilkan gitu. Menghasilkannya dilatih di lewat kewirausahaan. Ya udah nanti masing-masing menghasilkan ini ya. Itu pancingnya gitu, bukan ikannya kan. Ya kita berikan itu pelatihan. Tentu dengan tadi kerjasama kan dengan pihak-pihak atau stakeholder yang punya pengaruh di situ, pengaruh kuat di situ. Jadi kalau kita mungkin tidak mampu, tapi kan kita punya jaringan, kita punya teman-teman di luar yang bisa kita ajak bekerja sama untuk meningkatkan daya saing teman-teman anggota Prada. Begitu, Mbak. Nah, sebagai ketua umum yang sudah menjalani 2 periode, 6 tahun loh ya, bukan waktu yang singkat. Betul, belum dari anggota yang biasa ya. Itu 6 tahun itu udah anggota luar biasa ya kan. Nah, sudah membidik dong artis, tadi kan sudah melihat ada yang bermunculan ya, kaderisasi yang baik gitu. Apa sih ininya yang kira-kira calonnya yang seperti ini kriteria. Kriteria calon itu sudah jelas tuh di aturan kita. Syarat-syarat calon ketua umum Prada itu sudah ada. Yang pertama ya pasti harus anggota beragama Hindu kan. Iya. Kemudian dia harus berproses di
Prada. Oh jadi ada syarat misalnya keanggotaan harus berapa tahun gitu. Iya. Dan Itu harus keaktifannya gitu ya. aktif juga. Nggak boleh lah baru daftar tahun kemarin gitu jadi anggota terus sekarang nyalon apalagi jadi ketua. jadi ketua umum gitu kan. Saya kira Berarti nggak bisa titipan, nggak bisa ya? Just tip nggak bisa. kayaknya teman-teman sih enggak deh. Nggak ada ya. Teman-teman ya. Kalau saya sih boleh lah gitu. Emang ada jadi ketua jalur Justip. Nggak tahu deh, pokoknya yang pasti kita kan punya aturan. Betul. Kita tuh bukan organisasi baru. Jadi jelas nih aturan mainnya. Calon-calon ketua umum itu jelas. Dan itu memang butuh waktu berproses, tidak bisa langsung-langsung gitu. Misalnya saya juga dulu nih tiba-tiba dari kampung gitu datang ke Jakarta, saya mau maju ke ketua umum ya nggak bisa. Ada Pasti model ditolak. fit and proper test gitu. Ada. Wow. Semua ada. Wow. Serius Ada, ini. ada, Serius banget ada. ya. Organisasinya serius Iya, ini. apalagi besok. Itu mantap. Nggak bisa Keren. diungkapkan. Sampai mantap. Sampai Ya. tidak ada kata-kata lain yang bisa Kita lihat di tanggal 22 sampai 25 Mei. Kayaknya seru nih 2025. pertarungan calon ketum. Nanti saya update untuk mbok-mbok berdua. Nanti kita diajak nanti ya. ketum barunya kita panggil lagi ke Iya. Oh iya sini. dong, harus dong diuji dulu di Mohon sini. maaf nih bakalan kita panggil Iya, nih. sebenarnya saya grogi sih sebenarnya ngomong di sini karena banyak kamera gini gitu. Karena ada mbok-mbok ini jadi saya ya Cair ya. Cair. Ya, makanya kita Saya- diajak ke Kendari harusnya ya. Boleh perlu aja. MC ya kan? Perlu MC Boleh, atau boleh, perlu boleh. moderator atau pimpinan sidang kalau salah. atau ketua umum. Nggak boleh Nggak katanya bisa, ketua nggak bisa, umum. kita nggak aktif soalnya. Tapi yang lain. Oke, tadi terkait dengan kaderisasi ya sebagai ketua umum, pasti kan menilai ya segala macam posisi, ya. Yang paling strategis apa sih kalau di Prada? Posisi apa? Selain ketua umum Iya. pastinya. Selain ketua umum. Sebenarnya semua posisi itu strategis. Oh ya? Iya dong, karena kita di situ kan proses ya. Jadi masing-masing misalnya saya nih ketika umur 20 tahun lalu 20 tahun lalu. sorry. Ketika umur 20 tahun gitu misalnya saya mulai berproses, kalau saya tiba-tiba pengen jadi ketua umum kan nggak bisa. Maksudnya nggak bisa tuh gini, saya tahu diri gitu kan. Saya harus menikmati proses ini. Jadi semua posisi menurut saya strategis gitu. Kalau mungkin hari ini saya melihat ketua umum, melihat teman-teman itu anggota itu tidak strategis, ya nggak juga. Karena dia teman-teman itu belum pernah jadi saya. Tapi saya udah pernah jadi teman-teman saya. Gitu. Jadi ada hal-hal baru yang memang mereka itu memang baru gitu. Menurut mereka baru dan itu indah gitu. Dan itu itu harus strategis dilalui gitu. ya. Harus dilalui. Kalau saya mungkin, saya udah pernah dulu. Di umur itu, di zaman itu saya sudah pernah merasakan dan itu strategis. Even anggota biasa pun tuh strategis. Iya. Kalau nggak ada anggota ya nggak ada. Nggak ada ketum. Ketumnya yang ada saya yang dorong-dorong kursi, Iya, yang ngangkut benar, meja benar. gitu. Kalau nggak ada anggota. Seharusnya ini menjadi hal menarik untuk Generasi muda generasi ya. baru, pemuda Hindu untuk ikut bergabung kan. Artinya kalau tadi dikatakan Pak Ketua ini bahwa yang anak sekarang nih agak sulit ya karena Iya. sudah tergeser gitu ya. Yang aku lihat begitu ya. Riset kecil-kecilanku Iya, begitu. artinya gitu. Artinya mungkin semoga dalam podcast kali ini juga bisa menggerakkan pintu hati generasi muda Astungkara. bahwa Suha. ya bahwa ini adalah cara baru titik awal kita menuju sukses kan Iya. banyak sudah terbukti salah satu kan? jalur yang bisa dilalui ya Iya, untuk menuju. Iya. Sampai contohnya ada Ibu Wamenpar juga yang sudah artinya sudah digembleng kekuatan kaderisasi Iya. organisasi dan sebagainya di situ ya. Tapi jangan sedih. Tadi katanya di Kendari rame loh yang daftar udah. Rame banget. Berarti sudah semangat berorganisasi udah mulai. Semoga nggak setelah itu cuma nggak hari H aja ya habis Udah itu hilang. Takutnya kan Atau itu. jangan-jangan itu, tujuan itu. ke sana karena ada sesuatu apa gitu healing apa gitu lah. Nanti kayaknya kita harus jawab setelah selesai kegiatan ya. Jangan sekarang ya. Belum tahu itu. Iya. Sebelum menutup posisi ketua umum ya di tahun periode terakhir ini ada Ya. nggak Harapan. harapan atau pesan-pesan atau apa suka dukanya atau apalah yang ingin disampaikan kita Ada dengerin dong. kok. Ada. 2 hari 2 malam nggak apa-apa deh. Wow. Singkat aja kayaknya. Singkat aja. Iya, ini tentu suatu momen gitu ya, suatu momen yang indah. Memang keindahan itu kalau dalam organisasi Prada itu transisinya, pemilihan ketua umumnya, mahasabenya.
itu selalu jadi Oh, itu daya magnet tariknya ya. itu magnetnya kencang banget. Hal yang ditunggu-tunggu. Karena di situ kita bisa merubah, di situ kita membuat satu kebijakan baru, dan disitulah kita bisa menentukan dan memilih pemimpin kita yang baru. Jadi bagaimana organisasi ke depan itu akan ditentukan hari itu juga. Siapa pemimpinnya, bagaimana komitmennya, dan bagaimana kemampuannya, potensi yang dia punya untuk membawa Peradah ini semakin besar. Disitulah. Itu. Jadi saya sangat senang sebenarnya dengan adanya Mahasaba ini gitu kan. Senang tapi aku terenyuh ya. Aku bagiannya dia bilang momen yang indah gitu. Tapi dia mau meninggalkan. Tapi suaranya kayak sedih gitu loh. Momen yang indah tapi terharu gitu. Ya, dan nanti kita seru-seruan aja deh teman-teman ya. Hindari ya, kita seru-seruan aja. Silakan lempar kursi, banting meja. Jangan dong. Tapi jangan mukul teman. Jangan merusak properti nanti itu. Oh ya, bisa segitunya. Sampai Kayak seru segitu. banget ya. Jangan dong. Seru. Kalau nggak gitu nggak seru, Mbak. Ya, Itu nggak seru. Bila perlu itu dulu ada kejadian sampai mengeluarkan pistol. Waduh, baru tahu kan? jangan. Iya. Saya nggak tahu. Ya, Saking kalau bisa sih jangan lah ya. Iya, itu Enggak saking lah, serunya ini begitu. Oh, Iya dong. segitu serunya ya. Pengalamanku beberapa tahun itu begitu. Jadi mengikuti Mahasaba tuh semakin seru gitu kan, semakin kesini itu kayaknya perdebatannya itu sudah mulai membaik lah. Jadi keseruannya itu makin seru tuh maksudnya adalah teman-teman ini udah mulai sadar. Ya udah Mahasaba itu kita harus fokus kepada itu. Jadi bukan lagi yang kayak aku bilang tadi banting-banting kursi atau banting meja. Sidang komisinya seru amat tuh, gebrak-gebrak meja. Sebenarnya nggak seru sih sebenarnya. Kalau gitu. Makanya sebaiknya jangan lah gitu lah ya. Jadi itu nanti yang anteng-anteng aja ya. Mudah-mudahan adem. Ya, kita juga berharap memang dengan nanti berprosesnya teman-teman untuk menjadi ketum gitu kan. Karena ini saya lihat ada beberapa calon yang akan maju. Wow. Okay. Tidak hanya satu. Kalau saya dulu satu. Tunggal. Calon tunggal ya. Nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Nggak ada yang berani kayaknya lawannya. Nggak ada yang berani. Bukan nggak berani, nggak mau. Iya berat. Bocoran berapa sekarang? Apanya? Ininya calonnya. Ada 3, 5. Banyak banget. Banyak sih sebenarnya banyak. Oh ya? Serius. Iya, kalau saya hitung jari ya 2 lah. Kalau lebih dari 5 tuh. Yang serius saya lihat 2. Visi misi aja 2 jam. Yang misalnya ikut pertarungan saya kira lebih daripada itu. Dulu saya ada 11 orang calon. Tapi setelah penetapan tinggal 1 yaitu saya. Nah itu. Jadi begitulah. Kok gitu ya? Ya itu saya antara seneng, sedih, apa gitu. Tapi balik lagi deh. Kalau aku tuh kalau ditanya seneng, sedih itu memang benar-benar terjadi loh di sini gitu. Kadang kita sedih. Misalnya sedihnya apa? Bukan masalah kita capek gitu ya, ngayah gitu kan. Kita juga mayahin teman-teman gitu kan. Kemudian kita juga layah kadang kan nggak makan ya gitu udahlah, kan layah itu kalau dibilang sedih ya sedih sih gitu kan. Tapi dibilang senang juga senang gitu. Itulah memang artinya dinamika ya. Ada generasi baru. Betul. Nih ya, gitu. dinamika Karena organisasi. Saya lihat organisasi itu gampang-gampang susah. Apalagi yang serius begini ya. Kadang organisasi yang serius. kalau lagi banyak support gitu kan, oh ini gampang ini gitu. Semua bisa teratasi nih, semua masalah, semua program bisa kita bereskan karena banyak support nih dari senior-senior, dari teman-teman semuanya. Itu kadang saya senang. Oh, artinya saya tidak sendiri. Tapi saya juga pernah merasakan kesendirian gitu kan. Nah, kita beramai-ramai. Oh, beramai-ramai. Ya nggak sendiri. Ya kalau saya di rumah ya sendirian lah gitu. Kalau organisasi rame-rame. Ya. Terus dibilang susah itu tadi. Banyak orang ya. Tidak hanya saya gitu kan. Pasti yang pernah jadi ketua, bukan hanya ketua umum, ketua-ketua apa saja deh. Itu juga ada senangnya juga gitu. Ada senangnya kenapa? Oh banyak teman-teman ya gitu. Dimanapun itu. Apalagi Dan juga bangga ya bisa sampai di titik itu yang dipercaya banyak orang melalui Mahasaba loh. Nasional ya antara gitu. bangga dan beban mungkin. tapi inilah itu so far so good. Itu bagian daripada proses hidup. Tentu mungkin banyak yang pengen jadi ketua umum gitu kan, tapi kadang tidak bisa gitu karena belum waktunya atau memang
tidak kredibelnya belum. Iya ini ya. gitu. Tentu saya yakin banyak lah. Karena kan ketua itu hanya satu loh Mbak. Jadi kadang apa ya? Kadang kita itu ya dibilang bangga, ya biasa sih sebenarnya gitu. Walaupun kita ketua gitu kan, di mana-mana disebut di daerah hormat ketua gitu ketua. Sampai lupa namanya ya, dipanggilnya Pak Ketum gitu, ketum gitu. Kadang ada yang begitu juga sih. Makanya saya nggak mau jadi ketua karena Ibu ketuaan. Karena nggak ada yang milih juga gitu, karena nggak ikut organisasi ya kan. Hilang namanya jadi Pak Ketum gitu ya. Nggak terasa ini kita udah hampir 2 hari 2 malam nih kita dapat salah ya. Wow. Kita udah hampir penghujung acara. Sebelum mungkin di closing, mungkin kita pengen ngucapin juga semoga nanti acara Mahasabenya Mahasabah ke 13, 13, oke. berjalan lancar tanpa ada ketakutan gitu ya, tapi juga mendapatkan hasil yang diinginkan bersama kan gitu ya. Selamat ya, selamat dan sukses Mahasabah ke-13 ya. Setelah melepas ke ketua umuman ini ya, ke BPH aja yuk. Bisa loh. Iya, sebenarnya perlu host cowok ya. Jangan nanti kita ini nggak ada tempat ya. Oh gitu ya. Bisa. Kalau langsung di blok gitu ya. Gitu ya khawatir. Padahal saya sedikit tertarik tadi dengan itu. Orang narasumber. Besok kita undang lagi di BPH. Tapi bukan sebagai ketum Peradah mungkin sudah sebagai wamen. Sebagai siapa gitu kan kita nggak tahu kan. Di sebuah tempat yang udah bakalan lebih sukses lagi. Pasti kita ke doanya depannya. itu kan. Terima kasih. Ya, satu kata dong sebelum ditutup untuk teman-teman Baskara, sahabat Baskara. Apa arti pemuda Hindu? Silakan. Pemuda Hindu, generasi penerus bangsa, generasi yang religius, generasi yang bangga dengan Hindu. Merdeka. Kenapa jadi merdeka? Tapi senang banget pokoknya. Iya dong. Statement closingnya ini, closing statement closing udah deh. Matur sukses sekali lagi. Mawali. Terima IGD kasih Aryawan ya, MIP Bli. yang masih ketua umum saat IG. ini. Dengar panggilannya IG. IG iya. apa IG sih? IG. Instagram. Ya, pokoknya apapun itu sukses selalu untuk beli IG dimanapun berada, nanti setelah ini apapun ya jabatannya. Kita yang penting Siap. terus mau mampir ke Baskara Podcast ya. Kalau diundang nggak pakai tarif kan ya. Bukan hanya diundang sih, diperintah. Siap. Dan ya itu tadi selamat dan sukses Mahasabah ke-13 Peradah Indonesia. Terima kasih. Tanggal 22 sampai dengan 25 Mei 2025. Oke, 22 sampai 25 Mei 2025. Semangat semuanya pemuda Indonesia dimanapun berada. Merdeka. Ya, dan tentunya sahabat Baskara, akhirnya kita sampai di penghujung acara obrolan kita dengan Ketua Umum DPN Peradah Indonesia saat ini. Dan tentunya kita akan mengakhiri perbincangan kali ini yang menginspirasi khususnya untuk anak-anak generasi muda Hindu dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa lagi di Pewarta Dharma, penyejuk jiwa.